Selamat malam saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Pada malam hari ini tanggal 5 Oktober 2022 jam 19 malam di GBT Anugerah Jalan Kesatria 31 Bandung. Sebentar akan dilaksanakan talk show tentang 4 pilar kebangsaan, juga peranan umat Kristiani di Indonesia. Pada malam hari ini, saya Pendeta Nathanael Theo Setiawan sebagai Gembala Jemaat dari GBT Anugerah Jalan Kesatria 31 Bandung, juga sebagai Ketua Yayasan Suara Kasih Anugerah Abadi Bandung dan Ketua Bambak LKKI Bandung yang akan bertindak sebagai moderator. Dan sebentar saya akan mengundang dengan hormat narasumber kita, yaitu Bapak Rafael Situmorang SHMH. Beliau adalah anggota DPRD Jawa Barat Komisi 1 dari fraksi PDI Perjuangan. Inilah narasumber, saya persilakan untuk diperkenalkan. Selamat datang Pak, Tuhan berkati. Nanti beliau yang akan menjelaskan banyak tentang 4 pilar kebangsaan yang sangat-sangat penting untuk diketahui oleh kita sebagai bangsa Indonesia. Dan pada malam hari juga hadir di tengah-tengah kita seorang hamba Tuhan dari Gereja Bethel Tabernakel Yehovah Rafa Jalan Baldeo Bandung, dan beliau sebentar akan berbicara mewakili hamba Tuhan juga umat Kristiani yang harus berperan dengan aktif dan positif mendukung program pemerintah. Dan saya akan mengundang dengan hormat Bapak Pendeta Yoce Erawan Sarjana Teologia. Selamat malam Pak, terima kasih kehadirannya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sebelum kita mulai acara ini, tentu kita harus mulai dengan doa mohon pimpinan Tuhan agar acara ini berlangsung dengan baik, lancar, dan memberkati semua kita, dan kita semua yang menyimak, mendengar, mendapat wawasan tentang 4 pilar kebangsaan, dan juga sebagai umat Kristiani harus berperan dengan aktif positif mendukung program pemerintah demi kemajuan NKRI. Kita akan berdoa bersama-sama, mari kita berdoa bersama. Tuhan yang penuh kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pada malam hari ini oleh anugerah serta izin Tuhan, kami dapat menyelenggarakan talk show tentang 4 pilar kebangsaan yang sebentar akan dijelaskan oleh Bapak Rafael Situmorang SHMH, dan juga kami akan harus mengerti tentang peranan sebagai umat Kristiani di Indonesia yang harus berperan aktif positif mendukung pemerintah, program pemerintah agar sukses dengan peranan umat Kristiani di Indonesia. Sebentar juga mengurapi Bapak Pendeta Yoce Erawan yang akan memaparkan, dan Tuhan mengurapi semua acara kami dari awal sampai akhir yang kami minta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara tetap bersikap tegak, hormat. Sebentar kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Aku berdiri dari pandu Ibuku, Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka,
tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baiklah saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, tema pembahasan pada malam hari ini adalah tentang 4 pilar kebangsaan dan juga peranan umat Kristiani di tanah air yang tercinta Indonesia ini. Maka pertanyaan pertama yang saya akan tanyakan kepada Pak Rafael Situmorang adalah, mohon Bapak menjelaskan tentang 4 pilar kebangsaan yang saya ketahui adalah tentang Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Untuk lebih jelas dan lebih terang benderang, saya persilakan Pak Rafael untuk menjelaskan untuk kita sekalian. Silakan Pak. Terima kasih Pak Pendeta Nathanael. Selamat malam semuanya. Shalom. Shalom. Terima kasih diberikan kesempatan untuk urung remuk dan menjelaskan apa sih 4 pilar. Jadi 4 pilar kebangsaan kita itu memang ada 4. Pertama itu Pancasila. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Kemudian Undang-Undang Dasar sebagai dasar, hukum dasar konstitusi kita, negara Republik Indonesia. Yang ketiga itu Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara. Dan keempat itu Bhinneka Tunggal Ika sebagai simbol dan semboyan negara kita. Jadi itu 4 pilar kita. Pancasila yang pertama, yang paling penting sebagai ideologi dasar negara, cara pandang hidup kita memang menjadi dasar dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi seluruh hukum dasar, seluruh praktek kenegaraan itu memang dasarnya Pancasila. Ya, kemudian Bapak bisa menjelaskan lebih jauh tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pak, supaya banyak orang juga mendapat pengertian tentang hal ini. Jadi Undang-Undang Dasar tadi, Undang-Undang 45 sebagai hukum dasar kita, konstitusi kita memang mengatur dari mulai bentuk negara, tujuan bernegara, dan mengatur lembaga-lembaga negara yang ada kita. Termasuk tujuan bernegara apa sih? Tujuan negara kita yang jelas, tujuan negara kita itu adalah kesejahteraan tentunya. Dan di situ juga dikandung soal hak asasi manusia. Asasi manusia baik sebagai individu maupun sebagai warga negara, dari mulai hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk menjalankan keyakinannya, termasuk juga beragama tentunya, hak untuk memperjuangkan hak sipil, hak politik, dan hak untuk bekerja. Kemudian juga diatur juga soal kelembagaan tadi. Jadi Undang-Undang Dasar kita itu menganut demokrasi sekaligus juga menganut nomokrasi. Demokrasi itu kedaulatan rakyat, demokrasi itu kedaulatan hukum. Gitu. Jadi seimbang. Jadi demokrasi juga ada padanannya nomokrasi tadi. Jadi demokrasi bisa menentukan apapun dengan suara mayoritasnya, tapi ada hukum yang lain yang mengatur, namanya nomokrasi, konstitusi. Itu yang mengontrol demokrasi tadi. Jadi itu sejajar. Gitu. Contohnya begini, contohnya konkretnya begini. Lembaga demokrasi contohnya dalam undang-undang atau perda membuat dengan suara terbanyak, contohnya mengubah ketentuan soal kita menjalankan ibadah harus bla 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 gitu. Nah, oleh nomokrasi itu bisa dikontrol, bisa diperbaiki. Contohnya kalau ada undang-undang yang nggak benar nih, menurut kita ini undang-undang ini
melanggar prinsip-prinsip negara, melanggar hak orang lain, melanggar dasar kita untuk contohnya beribadah gitu. Nggak ada undang-undang begitulah contohnya. Kebebasan. Nah, itu bisa di judicial review di Mahkamah Konstitusi bahwa undang-undang ini melanggar hukum dasar konstitusi. Dan banyak produk hukum kita memang diperbaiki oleh nomokrasi melalui Mahkamah Konstitusi. Jadi kita sudah luar biasa lah. Ada demokrasi, kedaulatan rakyat, kedaulatan suara mayoritas, ada nomokrasi, kedaulatan hukum gitu. Oh, iya Pak. Terima kasih, cukup jelas Pak. Jadi kami pendengar mendapat wawasan tentang Undang-Undang Dasar 1945 ini. Kemudian tidak sedikit orang juga yang ingin mengetahui Pak tentang NKRI, ya, NKRI sebagai bentuk negara kita. Ada orang bertanya apakah mungkin itu diganti dan lain sebagainya, ya kan? Oleh karena itu dengan kehadiran Bapak diharapkan bisa memberikan penjelasan tentang NKRI yang tentu sangat kami kasih ya, yang sangat kami cintai di negara Indonesia ini. Mohon silakan Bapak menjelaskan lebih jelas lagi. Ya, tadi sudah saya jelaskan bahwa salah satu adalah negara kesatuan itu kan diatur juga di Undang-Undang Dasar di pembukaan. Jadi bentuk negara ada. Nah, tadi NKRI ini sesuatu yang sudah final. Finalnya sudah dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 45. Makanya saya bilang lembaga demokrasi bisa berbuat apapun. Contoh begini, DPR memutuskan negara Kesatuan Republik Indonesia contohnya dirubah. Kalaupun begitu nggak bisa gitu, karena ada namanya hukum konstitusi yang melarang perubahan negara kesatuan. Jadi negara kesatuan itu sudah sangat final. Final, ya Pak. Jadi tidak boleh urusan begitu dipotting. Iya. Gitu loh. Contoh gini, kita lihat formasi partai politik yang ada, contohnya bisa saja mayoritas anggota parlemen menginginkan perubahan bentuk negara. Gitu. Contohnya negara yang menganut teokrasi, negara agama. Gitu. Bisa saja begitu. Tapi ada hukum dasar yang melarang bentuk negara dirubah. Gitu. Kalau negara Kesatuan Republik Indonesia ini dirubah ya nggak boleh, karena ada hukum dasar kita yang mengatur, yang ada beberapa yang boleh, ada beberapa yang tidak. Gitu loh. Yang tidak tadi termasuk bentuk negara nggak boleh, di konstitusi tadi dilarang. Jadi ini sesuatu yang sudah final. Jadi benar ya kalau ada slogan NKRI harga mati ya Pak. Konstitusi melarang untuk mengubah. Iya. Jadi jangan ada orang yang bermimpi coba-coba merubah, ya Pak ya. Itu sudah final, harga mati. Ya, dan itu sudah disetujui oleh kita sebagai seluruh rakyat Indonesia. Pak, ini ada satu lagi Pak yang menarik untuk tolong dijelaskan tentang Bhinneka Tunggal Ika. Sebab di Indonesia ini begitu banyak suku, bangsa, bahasa, ya Pak, dan juga berbagai kepercayaan agama. Iya betul. Ya Pak ya. Ya. Dan ini sangat indah sekali dengan Bhinneka Tunggal Ika. Silakan Bapak menjelaskan. Iya. Jadi Bhinneka Tunggal itu artinya kebinekaan ya. Jadi tidak katanya majemuk ya. Jadi kita ini berbeda suku, berbeda agama, bahasa juga berbeda-beda. Ya. Tapi semua diikat dalam satu kesatuan kita. Ya. Jadi semua diikat menjadi Indonesia, dan ini menjadi proses perjalanan bangsa yang memang prosesnya begitu, bahwa kita dari mulai Sumpah Pemuda, perjuangan BPU, PPKI, itu kan semua bermacam-macam suku bangsa itu. Jadi negara ini dibentuk karena ada perbedaan. Ada perbedaan, kemudian menyatu, punya kesadaran bahwa kita harus menjadi satu bangsa agar merdeka, agar negara bersatu ini untuk semua kepentingan anak bangsa. Gitu. Ini rupanya merupakan keunikan dan keindahan ya Pak. Betul. Di dalam Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun ada upaya-upaya untuk memecahkan ini, ternyata proses perjalanan bangsa kita sudah teruji. Betul. Dari proses pembuatan dulu namanya DITI, tahun 65 segala macam, tetap kita sampai sekarang masih teruji negara Kesatuan Republik Indonesia Bhinneka Tunggal Ika masih berdiri. Dan tentu kita sebagai rakyat Indonesia harus memegang teguh ya Pak ya komitmen untuk Bhinneka Tunggal Ika ini. Menarik sekali Pak. Di sini ada istilah 4 pilar kebangsaan. Saya pernah coba melihat di kamus pilar itu penyangga ya Pak. Penyangga ya. Dengan adanya misalnya sebuah bangunan dengan adanya pilar menjadi kuat, kokoh ya Pak. Tapi tidak adanya pilar mudah roboh. Nah, jadi rupanya 4 pilar kebangsaan ini untuk memperkokoh Pak. Silakan Pak, penjelasan sedikit aja tentang itu ya, Pak. Jadi
pilar-pilar inilah yang menjadi penyangga negara kita. Kalau salah satu pilar saja tidak ada, ya pasti rubuh. Contohnya Pancasila. Pancasila ini proses perjalanannya, saya boleh cerita sedikit ya. Silakan. Dari Pancasila ini pertama kali diucapkan istilahnya oleh Soekarno 1 Juni. 1 Juni diucapkan oleh Soekarno karena waktu itu ada kebutuhan dasar, apa sih dasar negara kita untuk merdeka? Iya. Pancasila 1 Juni. Dan pertama Soekarno waktu itu bilang pertama itu adalah 1 Juni, kemudian 22 Juni, kemudian 18 Agustus. Jadi itu sejarah perjalanannya. Pertama katanya demokrasi. Yang kedua nasionalisme. Yang kedua itu nasionalisme, kemudian demokrasi, kemudian internasionalisme. Iya. Jadi menurut Soekarno, bangsa Indonesia ini bangsa yang mencintai rakyatnya. Jadi jiwa korsa bangsa itu besar. Nah kalau mungkin padanannya sekarang Persatuan Indonesia. Nah tapi ada yang sila yang selanjutnya, itu sila selanjutnya internasionalisme. Artinya apa? Nasionalisme kita hidup dalam taman sari internasionalisme. Jadi nasionalisme kita, nasionalisme yang juga mengakui bangsa lain. Iya. Bangsa yang harus merdeka. Jadi jangan mengatasnamakan nasionalisme bangsa Indonesia menjajah bangsa lain. Itu menurut Soekarno yang bukan. Jadi dia berkaca pada kejadian perang Jerman dengan Jepang. Jadi Jerman merasa bangsa Arya lebih tinggi dari bangsa yang lain. Akhirnya dia menganeksasi waktu zaman Nazi itu. Jadi kemudian Jepang yang merasa Nippon Cahaya Asia lebih tinggi dari derajatnya dari bangsa yang lain. Nah Indonesia tidak seperti itu. Nasionalisme kita, nasionalisme yang menghargai hak asasi manusia termasuk negara lain, bangsa lain. Itu bedanya. Yang menghargai kemerdekaan bangsa lain. Ya? Makanya waktu itu tahun 55 Soekarno membuat namanya Konvensi Asia Afrika. Untuk kemerdekaan dari penjajahan. Waktu itu ada 2 blok, ada blok liberal, ada blok sosialis komunis. Gitu. Kita berdiri di tengah. Ya, luar biasa, menarik sekali Pak uraian dari Bapak tadi. Pernah ada timbul pertanyaan Pak, memang 4 pilar ini satu yang luar biasa ya, yang membuat negara kita kokoh ya Pak ya, kalau dilakukan, diaplikasikan. Lalu timbul pertanyaan, kira-kira ada tidak Pak hal-hal yang bisa merongrong atau mengancam 4 pilar kebangsaan ini supaya menjadi awareness, kesadaran kita semua, kesadaran bahwa kita harus memegang teguh tentang 4 pilar ini. Adakah yang bisa merongrong? Itu Pak, silakan Bapak jelaskan. Ya, kalau potensi dan upaya pasti ada. Ya. Potensi dan upaya untuk merongrong 4 pilar pasti ada. Dan proses jalan bangsa kan sudah pernah membuktikan itu. Ada upaya itu untuk mengganti dasar negara, ada upaya untuk menggerogoti dengan contoh, dengan perda, dengan undang-undang dan segala macam, itu kan ada upaya itu. Nah, tapi yang sejauh ini memang saya berpikir kita masih kuat walaupun ada upaya-upaya ke arah sana. Nah, konstitusi kita mengatur bagaimana caranya eksistensi 4 pilar dan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 kuat. Karena ada saya bilang contoh ini adalah kelompok tertentu yang merubah negara melalui jalur undang-undang. Bisa saja begitu kan? Karena undang-undang itu kan putusan politis oleh DPR. Contoh DPR dikuasai oleh yang menginginkan perubahan Pancasila. Tapi ada konstitusi, ada demokrasi yang membatasi ini yang tidak boleh dirubah. Gitu. Bisa saja kan ada keinginan gitu. Kekuatan partai tertentu, kemudian politik tertentu untuk mengubah. Tapi dibatasi oleh konstitusi kita, ada prinsip yang tidak boleh dirubah. Yang tadi saya bilang bentuk negara nggak boleh. Harga mati ya Pak? Harga mati. Kecuali kita ingin bubar. Saya pikir hanya orang yang tidak normal saja. Kita harus menjaga itu semua ya Pak ya. Tanggung jawab kita sebagai rakyat Indonesia yang harus mengasihi negara kita sendiri. Pak, dulu waktu kita mulai sekolah dasar, SMP, SMA dan seterusnya Pak, kalau saya tidak salah ingat dulu bahwa sudah ditanamkan sejak dini tentang wawasan kebangsaan. Ya, katanya kalau kita sudah memiliki wawasan kebangsaan yang baik, itu akan membuat seseorang untuk lebih mencintai negerinya sendiri. Nah mungkin Bapak bisa sedikit banyak berikan contoh bahwa betapa pentingnya kita harus memiliki wawasan kebangsaan sejak dini,
Ya Pak ya, jangan sampai wawasan kebangsaan itu hilang Pak. Ya, jati diri hilang. Silakan Pak jelaskan tuh. Jadi wawasan kebangsaan ini memang sangat penting ya, membangun karakter bangsa. Karena Soekarno pernah bilang bahwa kuncinya adalah adanya Trisakti gitu ya. Trisakti itu pertama itu adalah berkepribadian dalam budaya. Yang kedua katanya berdaulat dalam politik. Gitu. Yang ketiga berdikari dalam ekonomi. Jadi berkepribadian dalam budaya artinya apa? Artinya kita ini bangsa Indonesia yang harus berdiri tegak dalam budaya Indonesia. Jadi boleh Anda beragama Kristen, boleh Anda beragama Islam, tapi jadilah tetap orang Kristen yang berbudaya Indonesia. Orang Islam yang berbudaya Indonesia. Tidak berbudaya Arab, tidak berbudaya ke sana, tetap menjadi Indonesia. Itu jati diri ya Pak. Jati diri yang tidak boleh hilang ya Pak. Kedua, tadi berdikari dalam ekonomi. Nah, ini yang memang usaha yang terus-menerus dilakukan meskipun ini yang memang tidak mudah. Karena persoalannya adalah ada globalisasi yang membuat negara-negara, bangsa-bangsa yang tidak bisa berdiri sendiri. Artinya harus ada keterkaitan, harus ada kerjasama. Nah, ini yang dilakukan adalah kolaborasi. Dan yang ketiga adalah berdaulat dalam politik gitu. Nah, berdaulat dalam politik Indonesia implementasinya apa? Kita mengandung politik bebas aktif, tidak ke kiri, tidak ke kanan. Gitu. Dan itu bisa dibuktikan. Non-blok. Iya, non-blok. Kita buktikan dalam perang, contoh dalam perang Rusia Ukraina kita tidak berpihak. Kita ingin mendorong mereka berdamai. Gitu Pak. Ya, jadi pendamai ya Pak ya. Pak, orang yang punya wawasan kebangsaan yang baik Pak ya, itu menurut saya pasti akan muncul dalam dirinya selain mencintai negeri sendiri Indonesia, ya menjaga keutuhan, juga bela negara ya Pak. Ya, mungkin bisa berikan contoh yang sederhana Pak tentang bela negara mungkin dalam kehidupan keseharian gitu Pak ya. Bela negara ini kan tidak harus perang. Gitu. Bela negara itu adalah mewujudkan implementasi tujuan negara sebagai apapun kita. Sebagai apapun kita, sebagai pendeta, rohaniwan sebagai politisi, bagaimana politisi sekarang itu mewujudkan membela negara dalam konteks keputusan-keputusan politik, keputusan-keputusan publik, mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan golongan. Betul. Kemudian sebagai kepala daerah, bagaimana membuat anggaran dengan aturan, perda atau undang-undang yang mendahulukan kepentingan negara dibanding kepentingan kelompok tertentu. Nah, itu implementasinya memang berat karena ada berbagai macam rintangan, ada berbagai macam godaan juga. Gitu. Betul. Nah, ini kalau sebagai umat Kristen ya prinsipnya adalah bagaimana cinta kasih lebih dahulukan daripada urusan yang lain. Dengan cinta kasih, saya pikir pasti dia akan mementingkan kepentingan orang banyak dibanding kepentingan pribadi atau golongan. Itu contoh ya Pak yang konkret tentang bela negara. Betul. Dari hal yang kecil. Tanpa mengurangi, dan memang ini merupakan pengalaman saya. Jadi kebetulan sebagai pendeta aja Pak, rohaniwan Kristen. Tapi di daerah saya juga berperan sekarang sebagai RT Pak. Ya, sebagai RT, pengabdian, bahkan sebelumnya saya pernah menjadi RW. Pernah. Ya, saya sekarang jadi RT RW pernah. Jadi saya ungkapan ini sebagai bentuk yang paling sederhana tentang bela negara, cinta negara ya Pak ya. Sampai sekarang Pak, saya masih jadi RT. Sampai sekarang, ya. Ya, walaupun saya sebagai pendeta, tapi nanti lebih jauh mungkin secara arti kerohanian akan dijelaskan nanti oleh Bapak Yoce. Saya teringat dengan perkataan Tuhan Yesus dalam Injil, berikanlah kepada negara yang kamu bisa berikan kepada negara, ya, kepada pemerintah, pengabdian kita, loyalitas, ya, menghormati, tunduk kepada undang-undang, dan Alkitab juga mengajar berikanlah kepada Allah yang kamu berikan, ibadah kita dan sebagainya Pak ya, begitu. Nah, saya akan beralih sebentar Pak ke Pak Pendeta Pak ya.
Pak Pendeta Yoce, kita khususnya umat Kristiani di Indonesia yang Tuhan tempatkan di Indonesia ini bukan kebetulan. Sebab firman Tuhan mengatakan bahwa kita ini ditempatkan oleh Tuhan. Ya. Jikalau saya membaca sebuah ayat, Pak, di sini dalam Yeremia 29 ayat 7, Yeremia 29 ayat 7 yang berbunyi, usahakanlah kesejahteraan kota di mana aku buang, artinya aku utus. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Jadi kita sebagai umat Tuhan, umat Kristiani yang Tuhan tempatkan di Indonesia yang kita kasih ini, kita berkewajiban juga mendoakan untuk kesejahteraan Indonesia. Iya. Baik itu rakyat Indonesia juga pemerintah. Iya. Itu perintah dari Alkitab. Kita harus mendoakan. Apa Bapak setuju dengan pernyataan ini? Itu sangat setuju, karena itu adalah firman Tuhan. Betul, Pak. Tadi dikatakan oleh Pak Pendeta Nathanael, itu yang dibacakan kan Alkitab, itu firman Tuhan. Yes, Jadi betul. perintah Tuhan itu jelas. Dan kita sebagai umat Tuhan, siapapun dia, mau pendeta, mau umat, jemaat, ya harus tunduk sama firman Tuhan, harus menurut. Ya, Melakukan, bukan cuma mendengar, tapi harus melakukan perintah itu. ya, Kalau Tuhan mengatakan usahakan kesejahteraan kota di mana kamu tinggal, ya, itu bentuk upaya kita. betul. Yang tadi dikatakan oleh Pak Rafael. Pak Rafael dan Pak Nathanael sebagai bentuk pengabdian kita kepada negara, Ya, sumbangan setuju. kita kepada negara. Kita sebagai umat Tuhan ya harus mengusahakan kesejahteraan kota. Ya. Caranya bagaimana mengusahakan kesejahteraan kota, ya kan? Tentu nomor satu adalah berdoa. Makanya di situ dikatakan doakan Ya. untuk kesejahteraan kota. Peranan seorang anak Tuhan, umat Kristiani adalah berdoa. Sebab ada kadang-kadang ada hal-hal yang kita tidak bisa kerjakan secara jasmani, tapi kalau dengan doa pasti semua orang bisa. Dengan doa semua orang Kristen bisa. Doa mau di gereja, mau di rumah, mau di manapun, yang namanya orang percaya Tuhan pasti bisa berdoa. Ya. Doakan negara kita untuk kesejahteraannya, ya, dan Keamanan, ya, Pak. keamanannya, Ya. dan apa itu, doakan supaya kalau ada masalah-masalah dalam negara supaya Tuhan beri hikmat. Ya, untuk menyelesaikan. Ya. Kalau ada penjahat-penjahat supaya bisa ketangkep, itu perlu doa, ya kan, Ya. Pak? Jadi kalau ada penjahat kan berkeliaran, gak akan sejahtera rakyat. Ya. Sebab itu kita perlu usahakan bagaimana caranya, ya membantu aparat, memberi informasi yang diperlukan, Ya. atau menjaga dan seterusnya lah. Ya, Ya, begitu. dan setuju sekali saya. Dan tentu keberadaan kita sebagai umat Kristiani di Indonesia ini juga sebagaimana firman Tuhan katakan, kamu adalah garam dan terang. Ya, Ya, garam dan Ya. terang. Garam itu memberi cita rasa. betul. Ya, betul. Betul. Jadi misalnya untuk komunitas, betul, sekitar daerah di mana kita tinggal, kita harus menyatakan bahwa dengan keberadaan kita menjadi berkat Ya, untuk sekitar betul, kita. betul. Betul kan, Pak? Misalnya dengan mengulurkan tangan kasih kita, memberikan atensi perhatian kepada orang yang butuh, ya kan, Pak? Juga berpartisipasi menciptakan keamanan Iya. sekitarnya, ya. Saya rasa demikian. Jadi doa itu saya setuju penting. Juga keberadaan kita juga harus kita wujudkan sebagai garam dan terang. Iya. Terang itu memberi sinar. Bisa Nah, saya tambahkan sedikit, Pak, ya, Pak, ya? Ya, mengenai tadi peranan seorang anak Tuhan Kristen bagi negara. Dikatakan tadi di sana digambarkan seperti garam dan terang. ya, Coba kita bayangkan kalau garam itu tidak ada rasanya. tawarnya. Di situ dikatakan akan dibuang. Ya, Kalau garam tidak ada rasanya, jadi seolah tidak berguna. bukan garam lagi, Pak. Iya, nggak berguna. Ya, Kita sebagai anak Tuhan, orang Kristen di bumi Indonesia ini harus berguna. Terang, harus berguna. Terang misalnya lampu, kita punya lampu di rumah tapi nggak bercahaya, nggak bersinar, nggak ada gunanya, ya kan? Tapi sekalipun lilin yang kecil, kalau dia menyala berguna. Nah, jadi itu peranan kita sebagai anak-anak Tuhan di bumi Indonesia harus berguna. Garam itu dirasakan, terang itu dilihat, ya kan? Kalau kita, berdampak ya, Pak. iya, Berdampak. ya. Dan kalau misalnya ada terang, orang mendekati. Orang kan senang tempat yang terang. Ya, Betul. kalau di tengah di hutan yang gelap,
ada terang, lebih senang karena bisa menunjukkan jalan dan seterusnya. Saya kira mungkin itu peranan anak-anak Tuhan, orang Kristen di bumi Indonesia ini, dengan doa kita lalu aplikasinya seperti garam dan terang. Iya. Setuju sekali. Terima kasih Pak Pendeta Yoce. Sama-sama Pak. Masih Pak berkisar tentang peranan umat Kristiani, ada satu lagi. Kalau kita baca dalam Roma 13 ayat 1, demikian kepatuhan kepada pemerintah. Jadi Alkitab dengan jelas mengajar kita untuk patuh kepada pemerintah, mendukung program pemerintah, ya, menyukseskan program pemerintah, mendoakan. Misalnya ayat 1, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Ya. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ya melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat, maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Pasti nasihat firman Tuhan itu baik. Termasuk di dalamnya kita harus mendukung program pemerintah. Betul. Silakan Pak, mungkin ada usul. Ya itu sudah sangat jelas Pak. Seperti tadi contohnya garam dan terang itu. Ya. Dan seperti yang dikatakan dalam kitab Yeremia tadi, kita harus mengusahakan kesejahteraan kota di mana kita tinggal. Dengan salah satunya berdoa bagi pemerintah. Kita perlu berdoa buat pemerintahan negara kita, mulai dari presiden sampai kepada jajaran yang paling bawah. Tadi dikatakan Pak RT itu kan katanya di bawah itu lebih susah daripada di atas, kata Pak Rafael. Ya, saya mengalami itu perlu didoakan supaya mereka semua bisa menjalankan tugas-tugasnya dengan baik, ya kan? Dan kalau misalnya pemerintah memberikan aturan, ya kita harus taati. Misalnya salah satu contoh, belakangan kita ibadah sedikit terhambat karena pandemi, ya kan? Ada virus corona yang merajalela, lalu pemerintah mengeluarkan pengumuman untuk sementara ibadah jangan on-site dulu, jangan di gedung gereja, di rumah saja online. Nah kita kudu dukung itu program pemerintah. Taat kita. Iya, kita harus ikuti. Betul, kalau pemerintah berkata kita harus begini-begini, ya ikuti. Ya, setuju. Gitu. Misalnya diantaranya lagi adalah dikatakan Pak Pendeta Nathanael tadi, berilah kepada Kaisar apa yang Kaisar punya, bayarlah kepada Tuhan yang Tuhan punya, diantaranya pajak. Betul. Itu kan program pemerintah, kita harus ikut. Setuju. Ya kan? Mungkin itu aja dari saya. Sebelum saya beralih ke Pak Rafael sedikit lagi nih tentang pandangan umat Kristiani dari Matius 5:16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, termasuk taat kepada penundangan peraturan pemerintah, dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Ya, jadi dengan kita menjadi terang, Tuhan dipermuliakan, bukan begitu Pak? Pasti. Kalau kita sebagai anak Tuhan, seperti tadi makanya digambarkan seperti garam, seperti terang, pelita, lampu. Kalau lampu tidak berfungsi, ini lampu tidak jadi berkat. Garam tidak rasanya, tidak berfungsi, tidak akan jadi berkat. Tidak membuat orang bersuka cita, berbahagia. Dalam konteks ini adalah pemerintah kita. Jadi kita jelas harus menjadi berkat bagi negara kita, bagi pemerintahan kita. Dengan cara yang tadi itu, dengan tindakan kita, jangan bikin kerusuhan di wilayah kita. Di wilayah itu artinya di rumah, di sekitar rumah ada tetangga-tetangga. Nah jangan suka ribut sama tetangga, jangan suka ribut di dalam rumah tangga sendiri, jangan suka ribut. Karena kalau suami istri ribut di dalam rumah tangga itu kan pengaruh ke tetangga. Jadi jelek, katanya orang Kristen, tapi ribut melulu. Katanya orang Kristen, bikin masalah melulu di RT, Pak RT jadi susah. Pusing kepalanya. Kalau saya memang tadi sebutkan sebagai RT juga pendeta, tapi karena saya pengabdian dengan cinta, kadang-kadang beban yang berat itu jadi ringan Pak. Ya, dan yang ruang skop yang lebih besar itu kan dari yang kecil di rumah, di lingkungan wilayah RT RW, ya kan? Skop yang lebih besar di kota. Nah kalau orang Kristen bertindak yang tidak baik sesuai firman Tuhan, tentu jadi jelek di pandangan
tidak jadi berkat bagi pemerintah, bikin pusing pemerintah. Dan seterusnya makin besar skopnya sama gitu Pak. Kebetulan di daerah kami sini Pak, sekitar daerah Kesatrian ini, saya sebagai pendeta lalu saya sangat bersahabat akrab sekali dengan misalnya Ustadz Ule, pengurus masjid di belakang sini, sangat akrab sekali. Mungkin sahabat karib. Bahkan belum lama dengan Pak RW setempat kami sedang membuat satu planning, membuat daerah kerukunan umat beragama. Ya sesuai dengan Pancasila ya Pak. Ya. Nah, untuk terakhir mungkin Pak Rafael ingin memberi ajakan, seruan kepada siapa saja yang mengikuti program ini. Mari kita laksanakan atau kita harus memahami dengan baik tentang 4 pilar kebangsaan ini supaya kita berbangsa bernegara mantap ya Pak ya. Silakan Pak Rafael. Ya, terima kasih. Jadi Pak Pendeta, bagi saya memang yang paling penting adalah umat Kristen menjadi garam dan terang dunia sebagai apapun kita, ya. Termasuk tadi Pak Pendeta sebagai RW, RT, ya. Yang saya tahu memang lebih sulit dibanding saya. Apalagi kalau udah urusan bagi-bagi bansos gitu kan, pasti diserang. Rebutan Pak. Rebutan. Itu. Jadi tapi luar biasa dengan Pak Pendeta menjadi RW yang baik, RT yang baik, itu menjadi kesaksian hidup. Amin. Bagi umat sekitar kita. Jadi yang paling penting adalah bagi saya memang kita berguna bagi kepentingan orang banyak di sekitar kita. Jadi leadership by example, dengan contoh. Saya ini kesaksian saya pernah dulu ngurus pedagang kaki lima di sekitar Sudirman sana. Jadi bukan saya melawan pemerintah, saya mengkoreksi sedikit karena supaya pemerintah balik ke aturan yang sudah ditentukan, Undang-Undang Dasar 45. Jadi kemudian saya mengadvokasi termasuk pedagang yang justru dari luar kota. Nah, salah satunya pernah ngomong ke saya, karena saking senangnya dibantu saya, Pak Rapel, saya ini dulu pernah yang menutup gereja. Dia bilang, kalau ada lagi gereja yang ini saya yang paling depan nanti bantu. Begitu. Karena ngelihat saya waktu itu bantu. Gitu ya. Itu. Jadi maksud saya berdampak ya Pak. Example dengan contoh nyata. Nah, termasuk juga dengan saya sekarang diamanahkan menjadi anggota dewan. Mudah-mudahan dengan kapasitas saya bisa bantu. Saya ingin menjadi garam dan terang dunia. Gitu. Termasuk dalam mendorong anggaran supaya lebih untuk kepentingan publik. Gitu. Atau saya mengawasi jalannya pemerintahan supaya pemerintah taat pada aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah yang di atas, contoh pemerintah pusat gitu. Dan saya yakin umat Kristiani kalau kita mengimplementasikan 4 pilar dengan cinta kasih sesuai dengan prinsip dasar kita berkristiani, itu kita bisa menjadi garam dan terang dunia, dan endingnya adalah Indonesia maju sesuai dengan prinsip-prinsip Kristiani. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Amin. Wah, pembicaraan kita malam ini menarik nih Pak. Ya, kita juga mendapat tambahan wawasan dengan 4 pilar, juga menambah kesadaran kita harus lebih mencintai NKRI, ya, menjadi pribadi-pribadi orang Indonesia yang lebih bertanggung jawab, melakukan tugas kita sesuai dengan panggilan kita ya Pak. Misalnya Pak Rafael sebagai anggota DPRD Jabar, Komisi 1, ya Tuhan tempatkan di sana. Pak Pendeta Yuci Erwan sebagai rohaniwan pendeta Tabernakel di Jalan Baldewa di Bandung. Saya juga pendeta, ya pernah jadi RW dan jadi RT. Pendeta saya. Ya, jadi artinya mari kita menjadi pribadi-pribadi yang bertanggung jawab sesuai kemampuan yang dipercayakan kepada kita, ya. Dan sekali lagi sungguh pada saat ini kita mendapat pembekalan yang luar biasa. Pertama dari Pak Rafael tentang 4 pilar ini Pak, supaya kami semakin sadar dan menjaga keutuhan NKRI ya Pak ya. Itu tanggung jawab kita semua ya Pak, bukan tanggung jawab perorangan, kelompok, tapi semua orang ya. Kemudian dari Pak Yoce juga kita mendapat pencerahan bagaimana
umat Kristiani harus berperan, ya, bukan saja hanya sebutan saja sebagai orang Kristen, tapi kata firman Tuhan supaya lewat hidup kita Tuhan dipermuliakan karena melihat perbuatanmu yang baik. Ya, kiranya pembahasan ini dalam waktu yang singkat, maksud dan tujuan kami adalah ingin memberikan pencerahan kepada setiap kita, ya tentu bangsa Indonesia yang kami cintai dimanapun berada. Dan selalu kami diajarkan oleh Alkitab untuk mendukung program pemerintah, mendoakan pemerintah dari pusat sampai daerah, keamanan NKRI, tanggung jawab kita, mohon perlindungan penyertaan Tuhan. Dan kita berdoa juga pandemi yang walaupun tinggal sedikit masih ada, kita doakan supaya Tuhan menolong dengan kuasa pertolongan Tuhan agar Indonesia selalu disertai oleh Tuhan. Ya Pak, dalam segala sesuatu. Dan Indonesia mendapat proteksi perlindungan dari Tuhan. Dari pemerintah pusat sampai daerah, Tuhan memberkati. Dan rakyat dari Sabang sampai Merauke selalu mengalami berkat dan pertolongan Tuhan. Ya. Iya. Saya Pendeta Nathanael Setiawan dari Gereja Tabernakel Jalan Kesatria 31 Bandung mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Pak Rafael Situmorang SMH sebagai anggota DPRD Provinsi Jabar, Komisi 1 ya Pak, fraksi PDIP. Terima kasih Pak kesediaannya hadir memberikan pencerahan kepada Pendeta Yosi Erawan. Beliau juga sebagai Ketua Majelis Pimpinan Wilayah Tabernakel Priangan atau Jawa Barat. Terima kasih Pak. Sama-sama. Sudah memberkati kami. Kiranya talk show yang singkat ini memberkati kita sekalian. Dan saya percaya setiap kita akan menjadi pribadi yang lebih mengasihi NKRI, dan lewat kehidupan saudara NKRI akan lebih mantap. Amin. Nah, demikian. Nah, kita akan mengakhiri talk show kita ini dengan doa Pak. Kita sudah mulai dengan doa dan kita akan mengakhiri dengan doa. Nanti saya minta Pendeta Joce untuk berdoa. Silakan. Mari kita akan berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat kasih Tuhan bagi negara kami Indonesia, dan kami bersama-sama mendoakan negara kami, pemerintahan negara kami dari pusat sampai ke daerah, memberkati setiap personil pimpinan pemerintahan, baik Bapak Presiden, wakilnya, para menteri, para gubernur, wali kota, camat, RT, RW, lurah, dan semua aparat negara, baik di kepolisian, baik juga di pemerintahan-pemerintahan dari daerah sampai ke pusat. Tuhan berkati, biarlah Tuhan berikan kesehatan kepada para pemimpin kami, berikan hikmat yang bertambah-tambah supaya mereka dapat mengerjakan tugas-tugasnya untuk mensejahterakan bangsa Indonesia ini. Bapak, kami berdoa Tuhan lindungi negara kami dari segala rongrongan-rongrongan dari kuasa si jahat yang seringkali ingin menggoyangkan 4 pilar di negara kami, bahkan ingin meruntuhkan 4 pilar ini. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan melindungi negara kami, Tuhan memberikan berkat kesejahteraan bagi bangsa kami Indonesia, baik dari pusat sampai ke daerah. Berkati setiap wilayah-wilayah dengan damai sejahtera dari Tuhan. Berkati para aparat kepolisian juga supaya mereka dapat memberikan keamanan bagi rakyat kami, menjaga negara kami, melindungi dari segala ancaman-ancaman para orang-orang yang mau berbuat jahat. Terima kasih Bapak, berkati untuk para dokter-dokter juga dengan hikmat Tuhan supaya mereka dapat memberikan kesehatan, obat-obat yang membuat bangsa kami sehat, khususnya mereka yang sedang sakit. Kami berdoa juga untuk pandemi, Tuhan, virus corona ini yang masih ada, baik sedikit maupun banyak, Tuhan akan menolong Tuhan supaya virus ini boleh segera disucikan oleh Tuhan, dibersihkan dalam nama Tuhan Yesus, supaya virus ini dihancurkan oleh kuasa darah Tuhan. Dan orang-orang Indonesia, bangsa kami yang terkena penyakit ini, Tuhan sembuhkan dengan kuasa darah-Mu yang suci. Terima kasih Bapak, memberkati Tuhan semua lapisan rakyat Indonesia di dalam bekerja, di dalam berupaya dalam perekonomian bangsa kami, supaya mereka juga diberkati Tuhan, dan negara kami perekonomian boleh dipulihkan oleh Tuhan, bahkan boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa yang lain. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan Tuhan seluruh lapisan masyarakat negara kami ke dalam tangan-Mu, memberkati juga Pak Rafael dan yang sudah berkenan hadir dalam talk show ini, di dalam tugasnya sebagai
anggota dewan, Tuhan berikan hikmat, berikan kesehatan, kekuatan, dan pertolongan Tuhan supaya lewat kehadiran Pak Rafael di dewan ini, nama Tuhan dipermuliakan, Pak Rafael boleh menjadi berkat bagi rekan-rekan di sana. Berkati Pak Nathanael Theo Setiawan juga yang sudah memimpin acara ini, dan sebagai gembala sidang di GBT Anugerah ini, Tuhan memberkati beliau juga sebagai ketua RT di wilayah ini. Biar Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, dan hikmat dari Tuhan supaya lewat karya-karyanya banyak jiwa-jiwa diberkati dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua ini doa sembahyang kami ke dalam tangan-Mu, biar kehendak Tuhan yang jadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Malam. Suku-suku bangsa